kita untuk sekolah minggu. Yang paling juga untuk memuji Tuhan. Iya. Tapi tidak hanya hari Minggu sih ketika kita memuji Tuhan, hari lain juga kita harus memuji Tuhan. Ibu Ros sudah masuk sekolah Kak? Sudah masuk sekolah. Sudah. Ibu Ros masuknya hari Rabu dan Kamis. Hari Rabu dan Kalau anak-anak di rumah udah mulai masuk sekolah belum? Gimana perasaannya bisa sekolah lagi? Senang? Sedih? Happy? apa sih yang anak-anak rasakan? Udah boleh masuk sekolah lagi? Pasti senang semua. Iya, pasti senang. Pasti Semangat semuanya. Iya. Bangun pagi-pagi, mandi sendiri, siapkan sarapan cepat-cepat, mau sekolah. Karena kan sudah lama. Iya, sudah lama Tidak bertemu ibu guru, tidak bertemu teman-teman. Saat bertemu dengan teman-teman, maka anak-anak pasti semuanya gembira. Rindu dengan ibu guru, dengan sekolah dan dengan teman. betul sekali. Kita ucap syukur ya, akhirnya kita kembali bisa bersekolah. Iya. Kalau pagi hari ini gimana nih, pagi hari ini, di minggu pagi ini? Apakah sama semangatnya untuk sekolah minggu seperti semangat untuk sekolah pergi ke sekolah seperti biasanya? Harus semangat. Harus semangat. Walaupun belum bertemu secara langsung, tetap harus semangat. Kapan ya Bu Rosi kita bisa sekolah minggu sama-sama lagi ya? Kapannya kita berdoa saja ya. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya pandeminya cepat berakhir, kita bisa ketemu sama-sama sekolah minggu lagi. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah mau sekolah minggu lagi, anak-anak tahu dari mana coba kita bisa sekolah minggu lagi? Tahu dari mana yuk? Tahu dari tayangan sekolah minggu setiap minggunya ini. Jadi anak-anak jangan sampai kelewatan ya. Setiap hari minggu tetap harus ikut sekolah minggu. Jangan sampai melewatkan sekolah minggu jam 7 melalui channel YouTube kita. Ya, Yuk. Nah, sekarang waktunya kita untuk memulai sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan. kita mau memuji Tuhan. Ujiannya berjudul apa ya? Berjudul Nama-nama Hari Senin, Selasa. Yuk, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Kita berdiri kelompok-kelompok. Waduh, Semangat ya. semangat. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberi kesehatan sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Tuhan berkati kami, persiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh memuji Engkau, mendengarkan cerita firman-Mu, dan biarlah sekolah minggu kami dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan sekolah minggu kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ya, sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan diri kita untuk Mendengar firman Tuhan. sebelumnya kita mau Menyanyikan satu buah pujian supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Judulnya apa, Bu Ros? dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ada gerakannya Ada loh. gerakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil
Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di sekolah minggu ya. Walaupun sekolah sudah offline, tapi sekolah minggu sementara masih online. Seperti tadi Katia bilang, tunggu aja kabar baiknya tentunya di YouTube kita, oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh datang kepadamu hari ini Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami agar kami boleh siap mendengarkan dengan baik dan boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Rio akan bercerita. Hari ini kita akan belajar dari seorang rasul. Nah, dari sekian banyak rasul mana sih yang membuat Kak Rio tuh ingin membagikan cerita hari ini? Yaitu dari seorang rasul Paulus. Iya, siapa sih yang gak kenal Paulus? Siapa adik-adik di rumah yang masih belum kenal siapa itu Bapak Paulus? Pasti 99% Kak Rio yakin anak di sekolah minggu ini sudah tahu ya siapa itu Bapak Paulus. Sudah banyak mendengar karya dari Bapak Paulus ya, bagaimana pelayanan dari Bapak Paulus, suka dan duka dari Bapak Paulus ya, dan pada akhirnya Bapak Paulus tetap melayani Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya ya. Kalau di kita Bapak Paulus Bapak Paulus pernah bilang dia mengakhiri mencapai garis finish dengan baik ya. Nah, namun apakah adik-adik tahu bahwa ternyata di kehebatan Bapak Paulus yang prestasi yang adik-adik tahu itu, ternyata di balik prestasi itu Bapak Paulus dulunya adalah seorang yang sangat jahat adik-adik. Ada yang tahu nggak? Nah, mungkin 50% dari adik-adik masih belum tahu ya. Nah, hari ini Karyo akan bagikan untuk membimbing cerita Karyo hari ini. Kita buka di kisah para rasul pasal 9. Di situ ada judulnya ya, Saulus bertobat. Nah, sebelum nama Bapak Paulus ini sebelumnya namanya adalah Bapak Saulus. Sebelum dia bertobat, Karyo akan ceritakan sedikit bagaimana seorang Bapak Saulus menjadi Bapak Paulus ya. Yang dulunya dia sangat jahat ya. Kita melihat bagaimana dia menjadi seorang yang sangat baik dan sangat hebat. Semua coba baca di pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, Karyo bacakan ya. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Nah, pada waktu itu ada kejadian di mana Rasul Stefanus ya itu dirajam batu, dilempari batu karena bagaimana Stefanus mengabarkan Injil. Ya, pada zaman itu sangat dibenci ya sama orang-orang. Nah, tetapi Saulus malah berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wah, lihat sejahat itu ya Bapak Paulus pada waktu itu ya. Kita kembali ke ayat 9. Pada saat di Yerusalem, Bapak Paulus itu meminta kepada imam besar untuk ditugaskan. Ya, ditugaskan kemana? Ingin ke Damsyik. Untuk apa? Yaitu untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, akhirnya imam besar setuju memberikan surat kepada Bapak Paulus. Nah, keesokan harinya memulailah Bapak Saulus untuk berjalan dari Yerusalem ke Damsyik. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik waktu itu ada cahaya yang sangat terang ya dalam perjalanannya. Terus pada ayat keempat kemudian Bapak Saulus itu apa? Saking silaunya itu cahaya, ia sampai rebah ke tanah dan jatuh ya. Kemudian terdengarlah suatu suara. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, saat itu ya Saulus tuh kondisinya sangat ketakutan. Suara siapa itu? Dan dia tidak bisa melihat adik-adik karena cahayanya itu sangat terang. Adik-adik pernah lihat lampu ya? Nah, kalau dari jauh kelihatan lampu tuh biasa aja. Tapi kalau dari sangat dekat itu silau sekali. Nah, cahaya kemuliaan Tuhan itu lebih silau dari itu. Sampai-sampai tidak bisa dilihat ya pokoknya.
Jadi pada saat itu sampai terdengar suara dan Bapak Saulus menjawab seperti ini. Siapakah engkau Tuhan? Ya. Kemudian Tuhan menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. kaget kan, suara dari mana? Ternyata itu suara Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, ya Tuhan berkata setelah akulah Yesus kau aniaya itu, dia berkata, Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. ya selesai kejadian itu, ya suasana menjadi tenang kembali. Ya, Bapak Saulus yang akhirnya baring tidak sanggup berdiri. Akhirnya dibantu oleh para prajuritnya ya. Dan apa yang terjadi? Saulus seketika itu tidak bisa melihat. Ya. Ada banyak tafsiran, ada yang bilang mengatakan dia buta karena saking silaunya cahaya itu ya. Nah, akhirnya Bapak Saulus dituntun oleh para prajuritnya ke kota Damsyik ya. Nah, selama 3 hari Bapak Saulus tidak bisa melihat, ya Bapak Saulus tidak makan, tidak minum, ya dia puasa. Nah, kemudian di kota yang sama ada salah satu murid Tuhan. Ya, pada saat itu Tuhan berfirman kepada salah satu murid ini, yaitu bernama Ananias. Nah, Tuhan berkata, Ananias gitu ya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam rumah, menumpang tangannya dan ia dapat melihat lagi. Tapi murid Yesus berkata apa? Ananias ini berkata apa? Ananias berkata, bukannya si Saulus itu yang jahat itu ya, yang suka menyeret orang-orang yang percaya Tuhan ya, yang suka memukul, pokoknya apa ya, kasar sama orang Kristen ya, yang percaya sama engkau. Enggak mau Tuhan ya. Pada saat itu ya, Ananias itu beranggapan seperti itu, sama seperti kita ya, manusia biasa ya. Tapi Tuhan bilang apa? Nah, Tuhan bilang pada saat itu, tetapi ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Tuh, lihat. Nah, di sini kita mau belajar apa? Nah, akhirnya Ananias, baiklah Tuhan, saya akan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kemudian pergilah Ananias ke tempat Pak Saulus berada. Nah, dan betul, pada saat itu juga Ananias melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dia menyembuhkan Bapak Saulus yang tadi awalnya sudah tidak bisa melihat, akhirnya bisa melihat. Ya, dan sembuhlah Bapak Saulus. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Kita lanjut di ayat 19b. Nah, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Nah, setelah Bapak Saulus ini sembuh, ya, apa yang dilakukan Bapak Saulus? Apakah dia kembali dan terus membasmi lagi orang-orang yang percaya? Tidak. Ya, malah melakukan sebaliknya, berubah 180 derajat. Ya, kalau dari depan berubah menjadi ke belakang. Nah, dari yang jahat menjadi yang baik. Nah, dia memberitakan kabar baik kepada semua orang pada saat itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari Bapak Saulus. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Nah, pernahkah kita menganiaya Tuhan seperti Bapak Saulus, memukul-mukul orang yang percaya? Hei, kamu percaya Tuhan Yesus? Oh iya, saya percaya, sini. Atau hei, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Iya, tarik. Apakah kita seperti itu? Kakak yakin tentu tidak ya. Nah, tidak ada satu pun dari ada di rumah seperti Bapak Saulus. Tapi ya, kalau dulu seperti itu ya, penganiayaan, pemukulan dan sebagainya. Tapi sekarang tanpa adik-adik sadari dan tanpa kakak-kakak di sini sadari ya, terkadang kita sering menganiaya Tuhan. Dalam hal apa kak? Kok bisa gitu ya? Dalam hal waktu. Nah, kok bisa kak? Ya waktunya kita belajar ya kan? Kita malah bermain game ya. Atau waktunya, nah ini penting, waktunya kita belajar firman Tuhan, kita malah main HP ya kan? Kemudian apa lagi?
ya kita jahat kepada teman ya. Kalau kita pukul teman kita itu menyakiti hati Tuhan. Kita menganiaya Tuhan. Terus tidak mau sekolah. Ya, siapa di sini yang nggak mau sekolah? Sekarang udah mulai offline ya. Oh, nggak mau sekolah, terlalu enak di rumah. Itu juga menganiaya Tuhan ya. Nakal juga dan sebagainya. Siapa di sini? Ayo ngaku. Sama, adik-adik di rumah dan Karyo sama seperti Saulus, seperti Bapak Saulus. Nah, kedua. Nah, setelah kita mengaku, wah iya aku seperti Bapak Saulus. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memaafkan Bapak Saulus. Ya, walaupun Bapak Saulus sudah jahat, ya kan, mengenai orang jahat, tapi dia mau mengampuni, ya kan? Lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Orang yang jahat sekalipun Tuhan mau selamatkan. Begitu juga dengan kita. Ya, caranya gimana Kak? Caranya gimana? Bagaimana supaya Tuhan mau mengampuni kita? Satu, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang, kita meminta ampun, kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Kedua, berdoa. Ketiga, membaca firman Tuhan. Keempat, memuji-muji nama Tuhan. Dan terakhir adalah dengan memberitakan firman Tuhan, seperti yang Bapak Paulus lakukan, Bapak Saulus lakukan. Nah, itu yang bisa Karyo bagikan hari ini. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti Saulus. Ya, Saulus zaman now, jangan sampai kita harus menjadi Paulus zaman now. Ya, itu yang bisa Karyo bagikan hari ini. Ya, kita harus belajar dari Pak Saulus dan belajar dari kasih Tuhan. Ya, dia mau menyelamatkan Bapak Saulus yang sangat jahat. Ya, begitupun dengan kita. Walaupun kita jahat dengan Tuhan, asal kita mau datang kepada Tuhan dan meminta ampun, Tuhan pasti selamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari satu tokoh, yaitu Bapak Saulus, yang dimana sekarang kami tahu bagaimana masa lalunya, dari masa lalu dari Bapak Paulus yang begitu jahat, dan seketika itu juga Engkau datang dalam kehidupan Bapak Paulus dan mengubah Bapak Paulus menjadi orang yang sangat hebat, sangat baik. Kami percaya Tuhan, kami juga bisa Engkau selamatkan asal kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan bantu kami, biarlah Roh Kudus Engkau kirimkan bagi setiap kami agar kami boleh terus taat seperti Bapak Paulus sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan, untuk keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan lanjutkan ibadah kami, biarlah terus Tuhan yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katia, kita sudah mendengarkan cerita tentang tokoh Alkitab yang namanya Paulus. Betul. Paulus kan katanya sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Dia berbuat jahat. Tapi setelah menjadi Saulus dia berbuat baik dan diterima oleh pertobatannya diterima oleh Tuhan. Berarti kita juga anak-anak di rumah, jika melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon ampun, memohon maaf. Dan jangan cuma sampai kita memohon ampun, memohon maaf, tapi kita harus juga berjanji untuk tidak lagi mengulanginya. Jadi misalnya nih, kita nih nakal nih hari ini kan kita nakal, kita melakukan hal yang tidak Tuhan senang, kita cubit adik kita lagi. Terus kita mohon ampun, Tuhan tadi aku salah, aku mohon ampun. Habis itu besok cubit lagi adiknya. No, tidak boleh. Pokoknya kalau kita buat salah, kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan kita tidak lagi mengulanginya. Karena apa? Seperti pujian yang mau kita nyanyikan saat ini, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. Gitu. Jadi nggak boleh diulang-ulang lagi, karena kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, karena yang seharusnya disalib itu bukan Tuhan Yesus, tapi kita karena kesalahan dan karena dosa-dosa kita. Tapi karena Yesus sayang dan cinta pada kita, Dia rela disalib untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita, umat manusia.
Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan pujian apa ya? Yesus disalib karena cinta saya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita bersatu dalam doa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan satu kesempatan kepada kami di mana kami dapat kembali melakukan sekolah minggu secara online di Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah belajar dari Saulus bagaimana begitu besar cinta dan kasih Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib sehingga Tuhan mau memaafkan dan mengampuni semua kesalahan kami. Tuhan, pakai kehidupan kami Tuhan agar kami dapat menjadi berkat untuk sekitar kami, dapat menjadi berkat untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan kami Tuhan, mohon kiranya Engkau selalu melindungi kami, Engkau menjaga juga orang tua kami, Engkau menjaga juga guru-guru sekolah minggu kami, Engkau menjaga juga teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bantu kehidupan kami sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.